ya sudah. Ya. Bahasa Jawanya itu bisao yang lain. Kamu nggak bisa matematika nggak apa-apa, tapi bisalah yang lain. Ya. Gitu. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bounty Studio. Channel ini berisikan sharing pengalaman dan pengetahuan tentang karir, dunia kerja, dan kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa video yang sudah diupload di channel ini seperti contoh pengalaman seseorang yang sudah bekerja puluhan tahun di dunia proyek konstruksi, baik itu migas, power plant, dan lain-lain. Di sini juga dibahas beberapa tips untuk melamar menjadi posisi tertentu dalam satu proyek konstruksi. Terdapat juga pembahasan tentang material, bagaimana cara membaca gambar desain dalam satu proyek. Mohon dukungannya untuk subscribe channel ini untuk membuat saya lebih bersemangat lagi membuat video-video yang berkualitas berikutnya. Halo guys, oke. Kali ini saya mau tahu dari guru saya yang sangat favorit dulu waktu SMA. Nah, saya mau tahu kenapa saya belajar matematika sangat sulit. Dan tolong lihat video ini jawabannya. Ya, Pak Gun gimana sih kabarnya? Masih sering naik sepedaan kah? Sejak Maret, jadi sejak Maret, ya. diumumkan COVID itu, saya sama sekali tidak pernah sepedaan di aspal. Iya. Jadi memang ngeri sih ya. Sekarang kami juga mengalami titik dari bulan Maret itu justru baru bulan ini nih mulai merasakan. Jadi karena udah sekian diproteksi akhirnya ya, tapi tetap protokolnya itu aja yang diikuti. Cuma ya belum berani yang naik sepeda kemana-mana. Saya juga beberapa kali, nah kalau hari Minggu saya sempatkan, tapi sekarang agak jarang, nggak berani juga. Terus Pak Gun olahraganya gimana? Di rumah aja dong? Ketika bulan April, April, Mei, Juni, saya sepedaan di dalam rumah. Jadi diberi alat itu, jadi ya memang treadmill itu ya. Ya, anggap aja seperti treadmill itu membosankan, tetapi saya berjuang untuk menikmatinya. Iya. Kemudian bulan Juli setelah mulai beraktivitas mengajar, sudah tidak sepedaan di dalam rumah. Lalu saya kalau pagi jalan. Sekarang udah mulai masuk offline? Apa online masih? Online. Masih online. Online, saya datang ke sekolah, karena di sekolah kan internetnya kenceng. Oh, oke. Nah, untuk Zoom, saya selalu Zoom dari sekolah. Oh, oke. Pak, jadi kan Bapak juga udah lebih dari 20 tahun lah sudah yang di matematika ini. Bapak sekarang masih kan matematika? Masih. Dan nggak akan mungkin pindah haluan kan? Iya, karena gitu nggak mungkin kan? Ya, karena bisanya cuma matematika. Iya. Nah, sebetulnya apa sih arti matematika buat Pak Gun? Karena matematika ini kan mata pelajaran yang mengerikan. Kalau buat saya itu mengerikan. Ada beberapa orang tuh mengerikan. Matematika, fisika, kimia masih mending karena ada yang dihafal. Kalau matematika, fisika kita nggak bisa main hafalan kan, harus latihan. Kalau menurut saya, kalau misalnya dihafalin nanti dibalik sedikit sudah berubah. Nah, apa arti matematika buat Pak Gun? Aduh, berat sekali ya pertanyaannya. Kalau arti matematika buat saya, setidaknya matematika itu pelajaran yang menyenangkan bagi saya sejak saya kecil ya. Jadi sejak SD saya suka dengan pelajaran matematika dan saya sangat bersyukur saya bertemu dengan guru-guru yang membuat saya mengerti. Suka. Iya, jadi boleh dikatakan mungkin yang saya bisa ingat mulai SMP ya. Kalau SD ya begitu-begitu aja lah. Ya, tapi kalau mulai dari SMP, SMA, saya bertemu dengan guru-guru yang
membuat saya mengerti dan membuat saya tidak meninggalkan kesukaan saya kepada matematika. Minta maaf, misalnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu SMP saya suka karena gurunya. SMA kelas 1 saya suka juga karena gurunya. Padahal yang kelas 1 itu guru bahasa Inggrisnya, kami menganggap beliau itu jahat. Tapi ya saya sangat tahu bahwa jahatnya beliau itu ya demi kami ya. Ya era kami belajar kan modelnya harus Keras. dikeras. Jadi ya maaf, era tahun 87 kelas saya kelas 1 SMA. Guru itu biasa nyepak pantat jebok gitu kalau nggak bisa. Gitu. Ya, jadi mau nggak mau kami sangat takut dan ya jadi rajin kerjakan PR dan sebagainya. Nah, saya diajar oleh Pak Gumberg namanya. Itu yang guru yang jahat itu. Hanya kelas 1. Lalu naik ke kelas 2 SMA, kami mendapatkan guru yang tidak jahat. Tapi ya entahlah, akhirnya saya meninggalkan yang namanya bahasa Inggris itu. Justru karena longgar ya, jadi mulai... Ya bukan masalah longgarnya sih, ya mungkin cara ngajarnya yang nggak cocok. Jadi saya cocok dengan guru yang keras. Di SMP itu gurunya nggak keras sih, beliaunya sudah umur, tapi menjelaskannya enak. Kalau yang kelas 1 SMA itu keras memang. Nah, terus kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, ya sudah, bye-bye bahasa Inggris. Dan sekarang bahasa Inggris saya berantakan. Nah, saya bersyukur bahwa untuk matematika sejak SMP dan SMA, saya bertemu dengan guru-guru yang hebat. Dan niatnya, walaupun gurunya nggak hebat, pasti juga tetap suka karena memang suka pelajarannya ya. Iya. Itu yang saya nggak tahu. Andaikan, ini cuma andai kan, saya bertemu dengan guru yang berbeda, maksudnya yang ngajarnya nggak seperti itu. Saya juga nggak tahu kalau ditanya apakah saya akan tetap suka dengan matematika. Karena tidak bisa saya pungkiri, selama saya sekolah di SMA terutama, saya suka pelajarannya itu berawal dari gurunya. Saya suka kimia saya suka. Karena kelas 1, kelas 2, kelas 3 saya bertemu dengan guru-guru yang hebat menurut saya. Dan ngajarnya enak, dapat ilmu. Fisika, saya memang dasarnya nggak begitu bisa fisika. Tapi saya suka fisika karena gurunya. Jadi kelas 1 SMA, saya suka. Lalu beliau diangkat menjadi guru di sekolah negeri. Lalu ya kami harus berpisah. Lalu kelas 2 SMA saya bertemu juga dengan guru yang hebat. Jadi meskipun saya nggak bisa fisika itu buat sayanya itu ilmu mati. Jadi cuma rumus, masukkan, tapi saya nggak bisa menalarnya. Jadi ilmu fisika saya mati, tapi saya tetap suka. Meskipun nilai saya pas-pasan, tapi saya suka. Tapi ketika kelas 3 SMA, ya sudah. Dengan terpaksa saya harus melepas, karena saya bertemu dengan guru yang tidak tepat. Ya, berarti kan
matematika tuh sudah mendarah daging mulai dari Pak Gun sekolah. Ya. Karena kesukaannya. Berarti itu artinya apa? Penting banget gitu ya. Karena nah sebetulnya kan kalau kita telah saya pernah kenapa kok sulit banget kan ada padahal matematika kan tambah, kurang, kali, bagi, paling pangkat sama akar. Betul nggak Pak Gun ya? Mungkin Basicnya. untuk Basic. level SD-nya itu sih. Iya. Nah, walaupun pada pengembangannya ada pola-pola yang, tapi kan basicnya tetap itu aja kan, tambah, kurang, isinya matematika kan itu aja kan Pak ya. Yang mau dibikin seperti apapun kan, ya kalau nggak nambahkan, kalau nggak ngalihkan, bagi, akar gitu kan Pak. Bener nggak Pak ya? Benar sih Putu, tapi untuk ketika sudah mulai masuk ke level SMP aja, di sana sudah harus mulai menalar soal. Iya. Jadi tidak cukup hanya bisa tambah, kurang, kali, bagi, pangkat, karena kan itu basic hitungannya. Tetapi ketika sudah mulai masuk SMP, apalagi SMA, memang ngitung saja nggak cukup. Ya. Jadi matematika sebetulnya bukan karena bukan hitungan sebetulnya Pak ya, bukan hanya masalah hitungan ya. Ya, bukan hanya masalah hitungan, tapi ya mesti ada nalarnya ya. Untuk tingkat SMP SMA mesti mulai dinalar. Maksudnya nalar itu kan berarti ada satu cerita, walaupun nanti ujungnya tetap dihitung juga kan? Ya, benar. Nalar ini juga mungkin 50% mempengaruhi kan ya. Pemikiran, oh ini sebetulnya ngitungnya seperti apa, gitu kan? Nalar maksudnya itu tadi ya. Ya. Walaupun basicnya, nah tapi kan basicnya itu harus dikuasai betul kan? Oh, harus. Ya, harus. Gitu. Nah itulah kadang kelemahan, menurut saya nih kelemahannya, kenapa saya sangat sulit memahami itu mungkin karena basicnya mungkin belum kuat ketika bersaing dengan teman-teman. Nalarnya mungkin masuk, apalagi kalau sudah basicnya nggak kuat, nalarnya juga kadang nggak nangkep. Nah, menurut Pak Gun tuh kenapa ada orang yang cepat nangkep? Ini pemikirannya apalagi pas di SMA itu, ada yang cepat nangkep tiba-tiba bener, ada yang lambat banget. Itu menurut Pak Gun apa ya? Latihan kurangkah atau memang apa otaknya memang apa istilahnya IQ sama itunya? Gimana menurut Pak Gun? Kembali ini menurut saya ya Putu, saya juga tidak yakin apa yang menjadi pendapat saya itu benar atau tidak. Kalau untuk level SMA, saya merasa siswa itu punya bakat matematika atau tidak. Jadi kadang orang mengatakan yang penting mau belajar semua pasti bisa. Menurut saya tidak. Tidak hanya itu. Maksudnya kemauan memang harus ada. Iya. Tetapi juga harus didukung dengan bakat itu. Contohnya saya sendiri saja ya. Saya disuruh belajar fisika, saya belajar. Diberi PR, saya mengerjakan. Tapi saya tahu bahwa saya tidak punya bakat di sana. Jadi untuk nalar soal yang mulai aneh-aneh begitu, sudah mulai bingung. Demikian juga dengan matematika. Ketika saya melihat para siswa, akhirnya ya mulai menyadari, oh ternyata memang ada siswa yang punya bakat di matematika. Jadi ya kalau diberi soal matematika gitu diubah jadi A, diubah jadi B, diubah jadi C, dia pasti bisa nemu aja. Tapi ada yang cuma sebatas basic. Jadi ketika diajari basicnya dia bisa. Tapi begitu sudah mulai diubah-ubah, bingung. Oh, ya. Tapi saya bentuk bakat. Dan saya melihat
dia tidak berbakat di matematika, tapi dia bisa di mata pelajaran yang lain, entah kimia, entah fisika, entah biologi. Ya, mengapa tidak gitu loh. Jadi saya selalu mengatakan bahwa matematika itu penting. Tapi kalau sudah sampai dengan mentok ya, istilahnya mentok, ya kamu sudah berusaha dengan maksimal, tapi masih nggak bisa, ya sudah. Bahasa Jawanya itu bisa yang lain. Kamu nggak bisa matematika nggak apa-apa, tapi bisalah yang lain. Gitu. Ya. Nah ini yang paling penting Pak Gun. Itu karena kadang orang kan mencap orang itu, kamu tuh bodoh itu karena ada mata pelajaran tertentu yang kurang bagus. Nah sebetulnya kan itu mungkin mulai sekarang para orang tua itu melihatnya secara proporsional gitu ya. Karena saya sendiri begini Pak Gun, saya itu termasuk orang yang saya belajar Pak Gun. Saya belajar, saya contoh teman-teman yang nilainya bagus, cara belajarnya sama, persis. Nggak kurang, bahkan saya tambahin, dia belajar 2 jam, saya 3 jam. Tak coba. Dia belajar satu soal 5 menit, saya bisa berjam-jam nggak bisa. Nah, terus saya pikir itu sebetulnya apa masalahnya. Nah, memang saya pernah punya masalah tuh, saya kurang fokus memang. Jadi saat ngerjain tuh memang, tapi setelah saya pikir-pikir lagi, saya kurang fokus apa ya? Saya sudah nggak mikir apa-apa. Nah akhirnya saya mulai mikir, kayaknya memang nggak bisa dipaksain. Tapi mungkin setelah fighting sedemikian rupa, belajar sedemikian rupa, memang nggak bisa. Jadi orang kalau sudah dibolak-balik itu kalau memang nggak bakatnya memang nggak bisa. Jadi menurut Pak Gun itu, saya sependapat itu. Nah walaupun mungkin nggak tahu ya itu benar apa enggak, tapi masalah IQ sama itu saya juga nggak mengerti. Nanti saya tanya psikolog juga, coba interview masalah itu. Nah jadi kalau pada dasarnya kalau Pak Gun udah lama ngajar, ketemu siswa yang kayak gitu, sebetulnya perasaannya gimana sih Pak Gun? Ya seperti tadi ya sudahlah. Kadang kan kita saya kan pernah ngajar juga kan Pak Gun. Nah kalau ngajar itu kalau siswanya kalau lamanya nggak ngerti kita kan agak gimana gitu kan ya. Kalau saya dulu, saya nggak tahu kalau Pak Gun gimana. Jadi kalau misalnya sudah diterangin bolak-balik, padahal itu sepele. Nah tetapi yang lain sebagian besar sudah nangkep, ada beberapa orang itu nggak nangkep kan gemes. Nah gimana sih? Kalau Pak Gun gimana nih perasaannya itu? Ya, tidak ada perasaan apa-apa sih Putu. Maksudnya saya kan juga sudah menyadari hal itu bahwa saya melihat dia kurang berbakat di matematika. Ya yang bisa saya lakukan itu hanya memberi semangat ya. Maksudnya jangan putus asa. Yang paling repot itu kalau sudah putus asa. Jadi saya selalu mengatakan, saya sebagai guru mungkin bisa mengerti kamu bahwa kamu kurang berbakat untuk belajar matematika. Tetapi tidak bisa dipungkiri ada nilai minimal yang harus dicapai. Makanya saya mengatakan kepada siswa, kalau misalnya kamu memang sudah belajar mentok ya, lalu kok rasanya nggak bisa terus. Satu yang saya pesan, jangan putus asa. Yang kedua, untuk naik kelas butuh nilai. Nah, capailah minimalnya itu. Yang penting kamu lolos. Nah, genjot di pelajaran lain yang kamu bisa gitu loh. Yang benar-benar bisa dinikmati gitu ya. Iya, benar-benar Pak. Jadi mungkin saya nggak paham, mungkin kurikulum pelajaran itu kan ada standar nilainya itu. Mungkin standar nilainya itu yang mungkin setiap orang
mungkin bisa dikategorikan, oh kalian harusnya bisa sampai standar ini gitu. Seburuk-buruknya mungkin begitu kali Pak ya. Ya, Jadi kalau memang sudah mentok ya sudah jangan dipaksain, tapi minimal standarnya itu terpenuhi gitu kali ya, ya. ya. Nah, kemudian kalau misalnya umur itu pengaruh nggak Pak Gun? Jadi kalau misalnya anak SD, SMP, SMA, bahkan mulai TK, TKB itu sudah mulai TKB sudah mulai diajari kalau nggak salah. Kelas 1 sudah mulai diajari tambah, kurang. Nah kalau menurut Pak Gun gimana? Umur itu apakah harus dipilah-pilah, dipaksa, oh umur sekian harus bisa pelajaran ini, umur sekian pelajaran ini, gimana menurut Pak Gun? Pernah nggak ya mikirin? Yang saya tahu itu ada yang disebut dengan psikologi pendidikan Putu. Tentu saya tidak mendalami hal itu, jadi saya hanya sebatas tahu. Dalam benak saya, mereka yang berkutat di bidang kurikulum, yang menyusun kurikulum, mereka tentunya tahu, maksudnya sampai dengan umur sekian, mereka itu diberi materi apa, sampai dengan umur sekian diberi materi apa, dan saya merasa sih ya masih pada porsinya lah. Jadi mungkin untuk contoh misalnya integral itu Putu. Integral itu kalau diberikan di SMP ya gak cocok, maksudnya belum saatnya lah, itu terlalu berat untuk mereka. Nah diberikan di SMA, terutama di kelas 3, kelas 2 ya itu masih oke. Ya kira-kira seperti itu. Jadi kalau masalah apakah umur itu berpengaruh untuk belajar matematika, menurut saya iya. Jadi ya untuk umur sekian porsinya ya kamu dapatnya ini, misalnya SD kelas 1 lah, katakanlah mereka belajar penjumlahan. Nah, kalau anak kelas 1 sudah belajar perpangkatan ya mungkin biasanya ya. Ya Pak Gun. Jadi tadi intinya adalah bahwa saya mau kasih tahu pada teman-teman. Tapi kan nggak pernah kan guru-guru itu kan ngecap, anak ini karena kalau atau orang tua lah, yang lebih orang tua itu jangan mencap anaknya itu ketika nilainya ada satu pelajaran yang kurang, khususnya matematika. Jadi jangan dipaksa gitu ya Pak Gun, ya bisa itu harapan saya seperti itu, dan saya merasa ya Putu untuk orang tua yang era sekarang ya, orang tua yang muda-muda ini, saya kok merasa mereka lebih toleran ya kepada anaknya. Ya mungkin pengetahuan mereka tentang psikologi anak mungkin lebih baik dibandingkan orang tua era zaman dulu. Kalau orang tua era zaman dulu mungkin yang dilihat itu kan cuma nilai. Jadi ini nilaimu jelek, kamu gak belajar, kamu malas. Jadi mungkin masalah psikologinya orang tua nggak mau tahu ya, entah nggak mau tahu, entah tidak tahu ya. Tapi saya merasa para orang tua muda yang sekarang, mereka lebih toleran. Jadi saya melihat, nggak usahlah orang tua yang generasinya Putu ya, orang tua generasi saya saja loh, itu mereka sudah cukup mengerti. Misalnya orang tua teman saya, dia punya 2 anak, dan itu seperti langit dan bumi. Yang satu, waduh, matematika, fisika, kimia sudah jadi makanannya. Dia suka main piano. Nah, anaknya yang satunya lagi malasnya.
Enggak, saya tidak bisa mengatakan itu males. Dia enggak berbakat. Jadi dia dileskan piano, dia enggak jadi. Maksudnya ya dia lesnya dengan terpaksa. Sementara yang kakaknya itu lesnya itu dengan semangat. Dan memang dia enggak bakat. Terus yang adiknya itu memang dia juga enggak bakat untuk matfiskim bio, enggak. Jadi dia memang senengnya gambar. Nah, untungnya orang tuanya mau ngerti. Jadi akhirnya ya sudahlah. Apa orang tua nggak nuntut nilai yang kayak apa. Yang penting standar minimal itu kamu capai. Lalu dia dileskan gambar dan sekarang dia kuliah. Iya, kuliah di kafe ya. Nggak tahu singkatannya apa di kafe. Saya cuma tahu di kafe itu ya saudara dengan arsitek lah deket-deket sana ya. Pokoknya urusan gambar. Dan ya jadi anaknya jadi makanya wis lah setiap anak punya bakat. Jadi jangan dipaksa yang bukan bakatnya dia. Tapi tetap harus didorong, bukan dipaksa, bukan berarti oh ya sudah kamu lepas saja, ya itu nggak bagus juga, tapi tetap harus didorong. Ya, gitu. Ya. Oke Pak Gun, itu sudah banyak. Pak Gun kegiatannya sekolah terus ya, nggak pernah kemana-mana lagi ya? Nggak, biasanya kan banyak yang ngajar-ngajar les gitu yang. Kalau ya untuk les cuma ada satu orang, itu anaknya temen. Ya, karena... beruntung banget tuh dia dapat guru les Pak Gun. Jadi guys, jadi teman-teman biar Pak Gun ini adalah guru SMA saya dan dia sangat favorit. Pak Gun, mau nggak tak kasih tahu pandangan siswa-siswa ke Pak Gun? Saya mau ngasih tahu nih, mumpung masih. Jadi teman-teman saya itu rata-rata itu Pak Gun adalah guru favoritnya. Walaupun Pak Gun ngajarnya itu sebetulnya kan Pak Gun agak ketus tuh. Maksudnya nggak ada basa-basinya. Tapi karena cara ngajarnya kemudian mudah dipahami, termasuk saya juga walaupun saya tuh sulit ya matematika tuh. Saya kalau diterangin Pak Gun tuh saya paham. Tapi bukan berarti guru yang lain nggak paham juga. Maksudnya kan karena kebetulan diajar sama Pak Gun. Jadi termasuk kan ada tuh yang guru-guru yang dijelek-jelekin gitu. Pak Gun termasuk yang paling nggak pernah diomongin gitu. Kan biasa kan anak-anak SMA itu kan ya biasa tapi bukan serius loh ya. Jadi ada yang guru ini, guru ini gitu. Nah Pak Gun termasuk yang karena langsung to the point kan, pelajaran bla bla bla, dan memang padat banget sih kalau matematika. Oh ya, Pak Gun, saya tuh sebenarnya cuma iri, dari dulu saya iri, kenapa ada teman saya tuh nggak pernah belajar loh Pak Gun, belajarnya cuma di sekolah aja, belajar di sekolah, ngerjain PR, nggak nyampe 5 menit jadi. Nah saya sampai berjam-jam itu, aduh, apa yang pikirin. Dan saya tuh pernah sampai saya ingat waktu itu saya ngerjain PR saking saya sulitnya Pak Gun. Di sebelah kiri saya Yusdi Santoso, kakak kelas. Mungkin Pak Gun masih ingat. Di sebelah kanan saya Binsar. Ayo terangin saya bagaimana caranya. Sampai mereka tuh marah berdua tuh saya itu nggak bisa. Jadi memang segitu sulitnya kalau saya itu. Tapi kalau saya pikir-pikir ya minimal lah sudah. Kalau yang penting naik kelas sudah. Saya sudah bersyukur sebetulnya. Pak Gun itu aja kali ya? Ya, betul. Pak Gun ada yang disampaikan lagi? Enggak lah, cukup. Mungkin lain kali. Oke, makasih Pak Gun ya waktunya. Ya, sama-sama. Selamat istirahat. Iya,